Haleluya. Shalom buat kita semua. Haleluya. Saya mau dengar suaranya sekali lagi. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Ya. Mungkin yang ada ya di sini yang belum bersalaman, kiri kanannya boleh bersalaman satu dengan yang lain. Ucapkan ya selamat hari Natal. Ya, kira damai Natal menyertai kita. Haleluya. Siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita, untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini karena kasih-Mu Tuhan besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kau menyelamatkan kami dari kegelapan Tuhan sehingga kami Tuhan boleh hidup dalam terang-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu. Kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu. Kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri. Haleluya. Palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu Yesus, ku rasakan selalu
sembah Allah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan.
ada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Allah dan Juru Selamat seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan. Kami penuh dengan sukacita yang melimpah Tuhan Yesus. Syakarabaya karalalalalalalabaya Syakarabaya lalalala. Biar Kau Allah yang hadir pada malam hari ini. Kau Allah yang menguduskan, menyucikan tempat ini Tuhan Yesus. Biar kiranya Kau kami Tuhan leluasa untuk memuji Engkau. Tidak ada suatu ikatan apapun Tuhan Yesus. Kami bebas di dalam Engkau, dalam nama Yesus. Kami bebas dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi Tuhan Yesus. Karena hari ini Tuhan kami bersuka cita sekali Tuhan. Engkau Allah dan Tuhan dalam Juru Selamat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap lebih lagi bersorak-sorai memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Raja kita, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Sekali lagi, amin. Haleluya, haleluya. Kita tak bangkit berdiri, kita akan muji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Katakan
bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Saya rindu malam hari ini kita mengangkat tangan kita melambaikan tangan kita di hadapan kita, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya nyembah. Amin. Glory bagi Sang Raja. Asik nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari lebih lagi. Kita akan berasa bila kita menyembah Dia. Kita akan berasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Allah kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saya melihat di sini penuh dengan sukacita Allah pada malam hari. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Karena kita sudah bersukacita, bentar lagi kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita dari Allah kita. Haleluya. Yang akan disampaikan oleh hambanya nanti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Mari bersyukur Tuhan Yesus punya Allah terang
begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan, telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Yang dinyatakan bagi dunia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas terang yang mana Engkau beri kepada dunia ini. Karena sejak lama dunia di dalam kegelapan, dan dunia ingin mencapai damai yang datang daripadamu dengan caranya sendiri. Dan manusia hanya bisa mampu menciptakan atau melakukan hukum-hukum. Tetapi Tuhan, Engkau sendiri yang tahu bagaimana hukum-hukum pun tidak dapat menyelamatkan manusia dari kebersalahan manusia itu. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur karena terang itu Tuhan limpahkan buat kami. Sehingga ketika kami melihat kesempatan yang datang daripada sorga menyapa dunia, kami mau menikmati diri-Mu sendiri yang adalah sang terang itu. Sehingga Tuhan, ketika kami hari ini hadir, kami bukan sedang mengisi waktu ritual, waktu Natal, tahun-tahun penghujung, tapi kami melihat terang-Mu yang akan terus bercahaya dalam hidup kami. Sehingga Engkau sendiri yang akan memakai kami menjadi alat kepunyaan-Mu yang memuliakan-Mu sendiri. Kerjakanlah Tuhan, kami adalah milik kepunyaan-Mu yang sah. Kami adalah milik kepunyaan-Mu yang Engkau tebus. Ajak kami Tuhan untuk menyadari hal ini dan melihat kesempatan yang datang daripada kemurahan-Mu untuk kami berjumpa dengan Engkau yang bukan hanya menciptakan tetapi menebus kami, sehingga kami memiliki damai sejahtera yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyambut kami lebih dahulu. Kami mau menikmati dan berkasih-kasihan hanya dengan-Mu saja. Pakai waktu ini Tuhan untuk kami berjumpa dengan Engkau dan menikmati hadir-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Wow, keren sekali ya. Keren ya. Saya baru pertama kali ini masuk ke ruangan ini, walaupun bosnya saya kenal dekat. Pak Tony, halo Pak Tony. Pak Tony nggak pernah ngajak saya ke sini, Ya tak mengapa. Jadi kita akan menyaksikan begini. Kita akan melihat bagaimana Tuhan yang bermurah hati sebenarnya dalam hidup kita. Yang saat ini tidak mengalami kemurahan hati Allah. Siapa sih yang datang dengan apa ya? Dengan capek sebenarnya. Capek karena hidup kok hanya begini-begini aja. Hidup kok ya rutinitas saja. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kelahiran Tuhan Yesus itu mengangkat
rutinitas sebenarnya. Termasuk menarik sekali karena temanya tentang kemuliaan bagi Allah dan seperti apa kejadian itu. Karena saya sedikit cerita tentang situasi di Padang. Ada yang punya kebun luas? Gak apa-apa, gak ada lapor pajak kok. Yang punya kebun 5 hektar gitu, kebun duren, kalau malam-malam terang gak? Gelap iya, betul. Saya ngebayangin bagaimana situasi yang gelap itu, situasi yang pokoknya gak jelas lah. Tetapi di situasi itu ada pekerjaan yang harus berjalan. Yaitu gembala yang harus jaga kawanan ternak yang digembalakannya. Gitu ya. Lalu kemudian mereka lagi kongke lah gitu. Lagi begagit, bahasa Bangkaya lagi kongsiau ya, apa namanya? Kongsiau lah gitulah. Lagi berkelakar. Lalu tiba-tiba ada cahaya dari langit gitu ya. Lalu bukan hanya cahaya tetapi malaikat dan sejumlah besar, saya nggak tahu, penghuni sorga lah. Sejumlah besar penghuni sorga tampil kepada gembala-gembala itu. Lalu dia bilang, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya tidak habis pikir apa yang membuat manusia berkenan kepada Allah. Karena Allah tahu bagaimana manusia, ini saya bicara bagaimana manusia itu cuma 2. Yang satu, hari ini aku tahu kesalahanmu. Gitu ya. Yang kedua, hari ini aku pandai menyimpan kesalahanku. Hanya itu manusia. Hanya itu. Tetapi kepandaian manusia itu pun membuat manusia itu sebenarnya ya, maaf saya pinjam kata ini, manusia itu munafik. Dan Allah berbicara ini juga pernah. Bagaimana Allah tidak mempercayakan dirinya kepada manusia karena manusia gampang berubah pendirian. Allah bicara itu. Tetapi hari ini menarik karena tentang kelahiran Yesus kita akan melihat bagaimana gembala-gembala dan bagaimana Tuhan yang, maaf saya pinjam kata ini, Tuhan mau membongkar hikmat manusia yang mana manusia berpikir dirinya pintar, dirinya mampu, dirinya bisa karena pandai. Tetapi lewat gembala-gembala Tuhan mau bongkar itu bahwa aku tidak mementingkan itu, tetapi yang aku pentingkan adalah kamu mengenalku. Hanya itu. Saya tidak tahu gembala mengenal lagi mana sih? Saya nggak tahu dah. Karena saya bukan gembala. Saya bukan gembala ternak ya, tetapi saya gembala jemaat. Sekalipun kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, salah orang kali, masa saya engkau jadikan gembala. Padahal kan saya juga bukan orang baik-baik saja. Saya juga orang berdosa Tuhan. Tetapi Tuhan mau ajak kita untuk menyaksikan ini. Kita buka bersama-sama Lukas pasal 2. Kita baca perikop ini ayat 8 sampai 20. Saya minta Bapak Ibu untuk menyimak hal ini karena kalau Bapak Ibu hanya mengikuti ritual atau agenda Natal, ya hari ini mungkin ada GSJA, nanti habis jam ini Pak saya mau keluar cepat, nanti ada Natal lagi di Mentok saya harus datang Pak. Oh nanti jam ini aku ada Natal lagi. Kalau kita cuma sebatas ketemu itu, kita kehilangan momen untuk Tuhan mengubah kita.
Kita buka Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kita baca sambil dinikmati Bapak Ibu ya. Kalau baca Alkitab tuh kadang-kadang saya kecap. Karena keren sekali Tuhan Yesus itu. Kita buka yuk. Kita baca silih berganti pria dan wanita saat dimulai dari pria ayat yang ke-8 bergantian sampai ayat yang ke-20. 1, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. Wanita? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ada kata menarik di sini, bukan soal kemuliaan bagi Allah, tetapi apa yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini menjadi poin penting bagi Natal. Sehingga kita bisa melihat sesuainya seperti apa dalam hidup kita tentang Yesus itu. Apakah Yesus sesuai dengan berita ini sehingga kehadiran Yesus mengubah hidupku? Ini menjadi poin penting. Kita lihat bersama-sama. Next, kita cepat ya. Saya dikasih waktu 3 jam ya Pak ya. Oke. Ini faktanya bahwa dunia tuh riweuh. Apa ya riweuh ya? Pokoknya apa Pak? Padat merayap. Saya pernah di Bogor kalau udah hari weekend, saya motoran pelayanan kalau mau pulang itu pasti berlawanan arah dengan kendaraan mobil. Satu arah dan padat sekali. Itu keadaan manusia. Dan ditambah itu sebenarnya di padatnya itu banyak sekali jiwa-jiwa yang kosong sebenarnya. Kenapa bisa kosong? Ya karena kita akan melihat nanti. Yang kemudian saya mau berbicara bahwa nasib semua manusia itu sama. Hanya yang membedakan ada yang pede dan ada yang gak pede. Itu aja. Pede sehingga dia bisa, maaf saya pinjam kata ini, pede dan taipau. Tetapi ada juga yang diam tapi merenungkan juga ada. Kita di mana nih? Saya nggak urusan bertanya itu ya. Tetapi inilah fakta. Sekalipun padat begini, tetapi ada jiwa yang kosong. Sekalipun dia di tempat yang rame, tapi dia nggak bisa nikmati keramaian itu.
Karena kosong. Sekalipun dia melihat segala sesuatu dengan bagus, tapi kalau di sininya kosong ya kosong. Karena apa nasibnya? Semua orang udah berdosa dan udah enggak ada lagi kemuliaan Allah. Berdosa ya udah berdosa. Saya nggak bisa membahasakan bagaimana keberadaan manusia sejatinya itu. Bahwa manusia itu sebenarnya udah seperti telur di ujung tanduk. Hanya tadi ada yang pede yang bisa jaga keseimbangan, ada yang udah nyerah deh, pecah-pecah lah situ. Ada juga yang begitu. Tapi ini fakta keberadaan manusia. Gak usah saya bicara pendeta, sama semua di hadapan Tuhan. Beginilah dia. Next. Saya berbicara tentang aktivitas gembala yang juga mewakili kita ya. Ini karena contohnya gembala ya. Kalau mau melihat Lukas ini nanti kan ada Yohanes Pembaptis, nanti ada yang menatang, wah ini dia bayi Tuhanku, aku siap mati sekarang. Ada Yohanes Pembaptis yang memang lahirnya juga enggak seperti Tuhan Yesus, yang lahirnya di rumah. Tapi Tuhan Yesus kan beda. Nah tapi kini konteksnya tentang bagaimana gembala itu juga mewakili kita yang ya giat bekerja, yang ya rutinitas, yang malam ya begitu pekerjaannya, ya jaga aset supaya asetnya baik, lalu kemudian ya hidup berlanjut lah. Nah ini kita gembala juga begitu. Tetapi kita perhatikan bagaimana kejadian Tuhan hadir lewat yang mereka tidak pahami ini. Lewat rutinitas kita, sebenarnya Tuhan hadir. Dan saya mau ingatkan, selama kita masih bisa memasuki momen Natal, di situ Tuhan mau ngingetin lagi bahwa Dia hadir. Itu loh. Amin. Nah, kita kalau nggak lihat ini, ya kita pulang dari gereja ya sama. Judi lagi, nipu lagi, bohong lagi, ya sama. Next. Kenapa kejenuhan bisa terjadi? Ini karena hidup manusia hanya rutinitas. Masuk momen Natal, mal-mal, supermarket jualan ginian. Masuk Imlek, mal-mal, supermarket jualan amplop angpau gitu-gitu tuh. Itu industri yang keren yang bisa melihat pasar. Wah. Tapi apakah kita juga seperti itu? Apakah Natal itu hanya bulan Desember buat kita? Ini menjadi pertanyaan buat kita ya. Jadi kenapa? Karena hidup manusia itu ya hanya rutinitas. Malam ke pagi, pagi ke malam ke pagi. Ada yang mau gemuk, makan gitu ya. Nanti udah gemuk, pengen kurus ya gitu-gitu. Ada yang kurang cantik, ke salon, nanti udah cantik, pengen lihat yang lain, wah ada yang lebih cantik, pengen. Gitu tuh manusia. Rutinitas semata. Semoga kita tidak begitu Ibu ya. Next. Nah ini saya ingetin. Bagaimana Natal kalau kita masuk bulan Desember dan kita merayakan Natal, itu karena Tuhan baik loh. Itu karena Dia baik loh. Bukan berarti kemudian nunggu Tuhan baik tuh hari Natal, enggak. Tapi di momen Natal Tuhan mau ngingetin bahwa aku hadir di bumi ini, terangku datang untuk kamu. Sehingga kamu walaupun kamu rutinitas tapi kamu melihat bagaimana aku mau mengerjakan kamu. Karena kita tidak tahu di dalam rutinitas kita kan, manusia itu jahat dan dosa itu kecenderungan manusia. Manusia kalau bisa baik dan benar, itu karena kemurahan Dia. Ada preman yang sudah bunuh orang banyak lalu bertobat, itu karena kemurahan Tuhan. Tetapi ada juga yang tidak menyadari dirinya adalah seorang pembunuh lewat pembicaraannya. Dan dia tidak sadar, berarti Tuhan belum bermurah hati sama dia karena dia belum tahu bahwa
Dia sudah banyak melukai orang. Hanyalah kita manusia. Bersyukur karena disadari atau tidak disadari, Dia hadir dan berperkara dalam hidup kita. Apa saja, kayak apapun, Dia kehadiran Dia. Ini kecenderungan seringnya saya perhatikan. Kehadiran Dia itu tidak sesuai dengan selera aku. Selera saya gak sesuai, gak matching. Seperti ini, saya sering melayani orang sakit, Pak Pendeta juga. Saya pernah diajak Pak Pendeta ngarusin orang gila. Sorry, bukan orang gila, orang dengan gangguan jiwa. Saya gak habis pikir, kenapa Pak Pendeta bisa lakukan itu. Maksudnya bisa melayani, bisa nganter, bisa cabut dompet sendiri. Aduh, saya keren ya, keren banget ini. Yang maksudnya begini, orang gila kan tidak menyadari, orang yang dengan gangguan jiwa tidak menyadari apa yang dilakukan Pak Agus kan. Tetapi sebenarnya yang sedang didandani Tuhan itu ya Pak Agusnya lewat kejadian ini kan. Benar gak sih? Kadang-kadang kan kita kehadiran Yesus itu harus sesuai dengan maunya kita kan. Tapi kan namanya Tuhan suka-suka, makanya kehadiran Tuhan di bumi ini pun Dia datang kepada milik kepunyaannya, milik kepunyaan malah gak kenal. Karena gak sesuai seleranya. Lah kita juga, nih sorry nih saya bicara pelayanan. Wah kalau pelayanan, kadang-kadang maaf, kita juga kadang-kadang ribut tentang yang gak penting. Kalau di gereja baptis saya bilang, mau Natalan atau enggak? Kalau Natalan cuma buat ribut, enggak usah. Karena kita enggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Emang harus merayakan Natal untuk berjumpa dengan Yesus? Buat saya enggak. Karena perjumpaan dengan Yesus itu akan kamu nikmati dan hidupmu bisa berdampak loh. Kamu bisa kelihatan loh. Puji Tuhan karena disadari atau tidak, Dia hadir dan berperkara. Termasuk saat ini ketika kita mendengar khotbah firman Tuhan, jangan lost. Tangkap dan nikmati, Tuhan mau buat apa dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya setiap kita tuh pasti punya agendanya Dia. Punya ceritanya Dia. Dan jangan coba bangun cerita akan diri kita sendiri. Apalagi merasa berjasa. Karena kalau gak ada aku, gak ada ini. Jangan ada itu. Saya perhatikan bagaimana kehidupan ini ya selalu di dalam jebakan-jebakan, trap-trap. Yang mana kalau kita tidak menyadari jebakan itu bisa lost. Seperti gembala, mereka nggak tahu kan, disuruh pergi ya pergi aja. Sesuai dengan selera mereka nggak? Saya nggak tahu. Waktu itu musim dingin, mereka harus jalan, mereka pergi ke Bethlehem. Tetapi satu kata kunci yang hari ini kita mau melihat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Hari ini Tuhan berkata apa kepada kita lewat firman? Perhatikan dengan cara pandang benar. Apakah sesuai dengan kebenaran Alkitab? Dan kalau justru malah kita yang gak sesuai, berarti cara pandang kita salah di dalam melihat itu. Next, terakhir. Ya, saya mau melihat ini. Hosea 6 ayat 6 bilang begini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saya suka sekali ayat ini karena apa? Tuhan Yesus yang mengambil Hosea 6 ayat 6 ini untuk ngasih tahu. Dia ceritanya begini. Bahasanya begini, sambil menghela napas gitu ya. Andai saja kamu tahu. Lalu dia kutip ayat ini. Apa kejadiannya? Daud waktu diburu, dia sama komplotan penjahat. Dia kelaparan, pergilah dia ke rumah, ke bait Allah.
Terus tanya sama imam, ada makanan enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ada sih, tapi itu enggak boleh kamu. Karena itu Allah yang buat aturan kalau orang lain yang makan mati. Tapi diambil sama Daud dan dimakan sama Daud. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya berpikir, kenapa Tuhan Yesus ambil contoh Daud yang Allah sendiri buat aturan, tetapi Allah sendiri yang membatalkan aturannya itu kepada orang yang dikasihnya. Itu. Dan ayat ini memberkati saya, maksudnya iya. Sekarang nih kadang-kadang kita kan mentok di aturan. Benar sih? Mentok di aturan. Makanya bukan berarti aturan tidak baik. Tetapi aturan dibuat apa? Sehingga kita ketika melihat Yesus, kita menyambut dia dan menabrakkan diri kita kepada dia untuk bertanya, apakah sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada Alkitab? Tuhan Yesus pakai ayat ini. Andai saja kamu tahu, andai saja kamu ngerti tentang Daud ini, betapa mengenalnya dia kepada Allah, sehingga Allah membatalkan apa yang sudah dibuat hanya untuk Daud. Kadang-kadang saya berpikir, dari PL sampai PB belum ada orang yang seperti Daud mengenal Allahnya. Itu kadang-kadang Lalu ayat yang menarik ini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat ini sinkron dengan apakah semua sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Sehingga ketika hati kita klik sama dia, kita tuh maaf. Saya bukan orang organisasi, kadang-kadang bentrok dengan Pak Agus karena beliau sangat organisasi. Kadang-kadang, aduh Pak Agus ajarin saya, tolong saya nggak ngerti bener. Tetapi kita sama-sama mau di dalam tujuan yang sama untuk mengenal dia. Gereja-gereja ada di seluruh bangka ini ditujukan untuk mengenal dia, kecuali ajarannya ajaran sesat. Kalau gereja-gereja, buat saya gereja-gereja mah sama. Tadi ngobrol sama Pak Natal. Iya sama gereja-gereja. Makanya kalau kita sudah muncul selera, Tuhan mau dandani kita, bingung Tuhan. Karena apa? Gak sesuai dengan maunya kita, gak mau. Padahal dia kan fleksibel sekali. Dia kan, wah Tuhan Yesus itu, aduh. Enak sekali sama dia. Saya tidak mengajak kita untuk bodoh, tetapi justru saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena kita muncul pertanyaan dalam diri, apakah sesuai dengan yang dikatakan kepadaku? Firman Tuhan sesuai enggak? Benar enggak firman Tuhan? Buktikan sendiri. Sehingga ketika itu terbukti, otomatis nih keluar kemuliaan bagimu Tuhan. Karena terbukti. Kita tidak lagi diajak, mari kita puji Tuhan, haleluya. Kalau buat saya, mau jingkrak-jingkrak ya monggo, karena kan melihat Tuhan Yesus sendiri loh. Kayak Daud sampai dikatakan gila. Kau seperti orang gila. Kamu itu yang gak ngerti apa yang aku rasakan. Itu tuh. Ayo kita bebaskan dia. Ayo kita lihat bagaimana kemuliaan yang bagi Allah, memang dia di tempat yang tinggi. Gak usah diajarin, kita tahu tempat yang tinggi. Tetapi bagaimana hati kita dan kita tuh klik karena wow, kalau bukan Tuhan gak mungkin ini. Kita akan melihat amazingnya dia. Amazingnya dia. Hari-hari hidup kita, saya nggak bisa membayangkan bagaimana ketika kita bisa dengan kadang-kadang dengan kita kelas itu dengan orang yang terdekat malahan. Aneh kan? Kita bisa melayani dengan heboh di panggung ini, tetapi di belakang panggung siapa yang tahu?
Makanya ayo kita kenal dia. Kenal dia, karena gini, kalau nggak kenal dia rugi besar. Dan mau lewat Natal berapa kali, beritanya tetap sama, sebenarnya sama. Kenapa beritanya sama? Karena kitanya yang nggak mau berubah. Kalau kita sudah berubah pasti beritanya lain. Yakin saya. Karena udah nyampe. Kalau belum nyampe ya diulang lagi sama Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita sudah nyampe nanti beritanya baru. Tapi kalau beritanya masih itu, ayo deh kita lihat sendiri deh. Kayaknya ada yang salah dengan aku. Masih diingetin lagi tahun ini. Amin. Ayo kita lihat ini dan temukan dia. Karena kemuliaan bagi Tuhan memang di tempat yang maha tinggi. Tetapi ini bukan karena memang dia besar. Bukan. Karena aku ngalamin dia. Itu Bapak Ibu. Clear ya? Ayo kita bebaskan roh kita untuk menikmati dia. Kalau memuji Tuhan jangan perlu disuruh. Makanya kalau garing ya. Enggak ada ini ya. Loh, yang disalahin malah WL-nya, Pak Pendetanya nyalain WL. Lah kalau soal menyembah Tuhan kan masing-masing kita punya kayak gimana sih namanya desire, nggak perlu dibangunin. Ayo menyembah Tuhan. Ngapain? Mau salto aja sini. Enggak Pak Pendeta? Iya, karena kita memang melihat kemuliaan Allah itu dibagi bagi kita. Saya tuh kalau di rumah sendiri saya joget-joget sendiri Bapak Ibu, serius, karena melihat Tuhan, wow Tuhan. Bener tanya istri saya tuh. Kita lihat ini dan merdekakan dia. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tanpa diberitahu kami pun tahu bahwa Engkau adalah Allah yang maha tinggi. Tetapi maha tingginya Engkau juga mau kami nikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan ajak kami Tuhan untuk kami kepo kepadamu. Sehingga kami bertanya, apakah benar seperti yang dikatakan oleh kitab suci? Ajak kami Tuhan, bukan untuk memendam dan menghapus apa yang sudah kami dengar saat ini. Tetapi ajak kami Tuhan, untuk hari-hari hidup kami berperkara denganmu. Karena Engkau hadir lewat berbagai macam cara. Dan kami tahu dan yakin bahwa Engkau mengingini kami. Ajak kami Tuhan untuk mengasihi-Mu. Bahwa Engkau sudah obral cinta-Mu. Tetapi kami yang jual mahal. Ampuni kami Tuhan, saat ini kami mau kembali kepadamu. Dan memeluk-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan mengenalkan para lilin. Tolong petugas lampu. Lilin yang sudah dibagi boleh dihidupkan. Saya undang untuk bangkit berdiri semua. It
the weary world rejoices, for yonder praise, and you is glorious Lord. What you need, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa terima kasih Bapa untuk malam hari yang indah ini. Kami berkumpul di sini dalam ibadah perayaan Natal kami, tepatnya di gedung di hotel Sun Hotel. Bapa terima kasih atas penyertaan-Mu atas kami pribadi lepas pribadi Bapa. Ampuni kami Bapa. Kami orang yang berdosa. Kami mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, hati kami adalah jahat. Ampuni kami. Kami mengakui segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk setiap pertolongan yang Bapa beri kepada kami pribadi lepas pribadi, baik di keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir selalu tetap setia bagi kami, apapun pergumulan kami. Kau Bapa kami yang baik, tidak pernah meninggalkan kami. Kami kuat sebab Engkau memberikan kami kekuatan. Kami lemah jika kami tidak mengandalkan Engkau. Siapalah kami Bapa tanpa Engkau? Ibarat ranting tanpa pohon, kami akan dibuang dan dibakar. Kami tidak mau seperti Bapa. Kami tetap tinggal di atas pohon, di dahan berbuah, berdampak bagi orang lain, sehingga terang-Mu bagi dunia nyata, terutama di dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi negara kami tercinta, Republik Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu bagi Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dari pemerintahan yang tertinggi sampai terendah. Begitu juga legislatif, yudikatif, dari yang tertinggi sampai terendah. Kau berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Berikan kekuatan bagi mereka agar mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu mengucap syukur dan selalu berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan memberi persembahan. Sekali lagi kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami Tuhan sebentar lagi akan memberi persembahan. Biar kiranya Tuhan Yesus, Kau Allah yang berkati kami Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita di hati kami Tuhan, karena salah satu bukti bahwa kami Tuhan sangat-sangat mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Jiwa dan pengharapan telah Kucerahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang
surga bagiku. Jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Dan Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, aku kan berkata, Kau sumber kebenaran, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, aku kan berkata, Kau sumber kebenaran, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Natal kita. Ya, saya persilahkan. Tes. Salam semua, selamat malam. Saya pribadi mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Lambaikan tangannya yang merayakan Natal. Haleluya. Selamat Natal. Mungkin diantara kita ada yang belum kanan kiri itu boleh saling sapa. Selamat Hari Natal. Bagi yang belum, ini momen yang tepat ya, baik sekali ya. Haleluya. Saya sangat bersyukur sekali pada malam hari ini ya, pada Tuhan khususnya karena saat ini di hari Senin, tepatnya di Sun Hotel, kami boleh merayakan Natal dengan gegap gempita, dengan kehadiran saudara-saudara yang saya kasihi. Terima kasih untuk kehadirannya yang saya hormati tanpa terkecuali buat seluruh para tamu undangan. Saya bersyukur dan berterima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan juga kepada Bapak Yeremia, pendeta kita. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Semoga keluarga dan pelayanan Anda selalu diberkati, semakin maju lagi, semakin strong, semakin melayani dengan kuat. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, by the way, inilah kami PEC Ebenezer dengan segala kelebihan atau kekurangannya ya. Ya. Inilah kami dengan segala aktivitas yang kami lakukan sekarang ini. Pada Natal kami mengucapkan sangat-sangat merasa tersanjung dan terharu atas kehadiran saudara. Sangat terberkati, luar biasa sekali kebaikan Tuhan bagi kami. PEC ini atau Ebenezer ini berdiri tahun 2013. Sudah beberapa tahun yang lalu, dimulai dari beberapa orang sampai sejauh ini Tuhan masih mempercayakan kami berdiri di sini bukan karena kekuatan kami, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Sekalipun kami berjalan di lembah kegelapan,
Tuhan hadir tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan. 2023 kami bertahan di sini, Tuhan percayakan berapapun orangnya, kami percaya ada rancangan Tuhan bagi kami yang lebih besar lagi. Sekarang boleh kecil, kedepannya Tuhan percayakan lebih besar, amin. Terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, pantun. Aduh, nggak punya persiapan nih, nggak punya persiapan, nggak punya persiapan tante, ya. Terus mau ngomong apa tadi saya itu? Saya jadi lupa ini. Kata penutup aja ya. Akhirnya kata penutup aja ya. Kami keluarga besar gereja GSJ Ebenezer Pangkal Pinang mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023 dan menjelang tahun baru buat kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Masih bersuka apa semangatnya yang awal datang 100 sekarang sudah berkurang jadi 50. Haleluya. Saya mau dengar suaranya sekali lagi, katakan wuh. Haleluya. Haleluya. Semangatnya masih berapi-api. Haleluya. Kita akan masuk dalam ibadah perayaan pada malam hari ini. Ya, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak sekolah minggu. Ya. Kita bisa sambut dengan kasih tepuk tangannya yang lebih meriah. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kelaparan lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan kehausan lagi. Yohanes 8 ayat 12, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia akan tidak berjalan di kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Yohanes 10 ayat 9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, dia akan berbuah banyak, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. To God be the glory.
glory, great things he has done. So loved he the world that he gave us his son, and yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. To God be the glory, to God be the glory. To God be the glory, great things he has done. So loved he the world that he gave us his son. He yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. And give him the glory, great things he has done. And give him the glory, great things he has done. To God be the glory. 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 Ya, kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Ya. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita untuk selanjutnya, kami GSA PIC Ebenezer akan memberikan door prize untuk yang pertama. Nah, berarti nanti ada yang pertama, ada yang kedua, dan ada yang selanjutnya. Ya. Apa clue-nya ya dari ini? Saya sebenarnya sih belum mempersiapkan clue-nya. Apa ya? Kami akan memberikan door prize pada malam hari ini bagi siapa ya? Bagi yang punya uang koin yang nominalnya paling kecil. Ya, mungkin bisa diperiksa uang koin yang nilainya kecil. Mungkin ada yang Rp1 masih menyimpannya. Ya. Atau Rp25, Rp50, mungkin ada yang ada, boleh angkat tangannya. Ada, mungkin ada. Atau uang 500. Boleh, ya 100. Ada lagi yang lebih kecil mungkin daripada 100. 50 ada 50. Berdiri dulu. Ya. 50 ada 50. Ini 100, 50 atau 75. 100 sama berarti. Ya. Boleh maju dulu Pak. Ya. Ada lagi yang lebih kecil, mungkin lebih kecil. Kalau di atas 100 sudah ya. Ada yang 50. 50. Ada yang 50, saya hitung sampai 3, kalau enggak ada ya kita akan memberikan ya 2 sekaligus lah. Ya. 1. Waduh, 3. Enggak ada lagi berarti ya. Ya, kita akan berikan ya nanti Ibu Gembala ya bisa memberikan door prize-nya 2, Bu, 2. Karena memang 2. Sebenarnya 1. Nah, pilih Bu. Yang mana Bu kira-kira?
Nanti ya, karena udah di close tutup. Teratus, benar Bu ya. Ya, selamat sama bapaknya, bapak siapa Pak ya? Henry. Oh, Bapak Henry, ya. Ya, ya silakan boleh duduk kembali. Ya. Oke, nanti ada lagi. Mungkin yang belum dapat ada lagi nanti. Ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan solo pujian dari Michael. Ya, solo pujian. Beliau ini sekecil ini menciptakan lagu sendiri ya. Single yang pertamanya ya. Single yang pertamanya. Mungkin next selanjutnya ya ada single kedua, single ketiga dan selanjutnya. Ya, puji nama Tuhan dipakai secara luar biasa. Bisa membuat sebuah lagu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Saya segede ini belum bisa loh menciptakan lagu gitu ya. Kadang-kadang nyanyi pun kata orang banyak falasnya daripada ndanya. Apalagi cipta lagu ya. Ya. Shalom. Perkenalan deh. Saya akan menyanyikan sebuah lagu pujian buatan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Upper Michael, biasa dipanggil Michael. Hari ini saya akan menyanyikan sebuah pujian buatan saya sendiri. Lagu itu berjudul Ku Percaya Janji Tuhan Ada Bagiku. Saya akan menyaksikan.
Haleluya. Ya, nanti kita tunggu ya untuk albumnya. Ya, bisa didapatkan di kaset dan CD-nya di toko-toko terdekat. Ya. Haleluya. Oke. Baiklah, kita akan bagikan satu door prize lagi. Kita akan bagikan satu door prize lagi. Saya mau dengar suaranya, katakan yes. Haleluya. Cluenya apa ya? Cluenya pada malam hari ini saya yang membawa kunci paling banyak. Kunci rumah ya, kunci berangkasnya mungkin takut hilang ya. Yang bawa kunci paling banyak ya. Kunci mobilnya, kunci helikopter, pesawatnya, sepeda motor, berapa? Oh, untuk yang sudah dapat ya, untuk yang sudah dapat ya, yang lain lagi ya, kasih yang lain lagi. Berapa bang? 4, 5, ada yang di atas 5 mungkin. Jangan gabung-gabung, nanti gabung sama teman-temannya. Berapa? 7. Berapa? Ada lagi di atas 7. Berapa Ruben? 6, berarti belum. Ada di atas 7? Ada di atas 7? Saya hitung sampai 3 ya. 1, kalau nggak ada berarti 7 pemenangnya. 2, 3 ya. Bisa maju ke depan. Ya, kita lihat wajah gantengnya. Ya. Ya, bisa naik ke panggung, langsung TV kita live streaming YouTube. Ya, Ibu Christine boleh sekali lagi Bu. Karena yang ngisi itunya. Ya. Oh, yang lain ya, siapa ya? Jeyen. Serahin Jeyen ya. Nah, namanya siapa Bang? Kiranda. Ya. Ya Jeyen. Masuk YouTube Jeyen. Ya, lihat kamera. Lihat tepuk tangan. Ya, silakan. Ya. Kiranda katanya Bang. Ya, Kiranda. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan vokal grup pujian dari anak-anak Koreb. Anak Koreb bisa maju ke depan. Ini generasi yang sedang dipakai oleh Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Yo, cepet.
Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Susu kental dicampur durian. Cakep. Warnanya putih, enak dimakan. Cakep. Selamat Natal kami ucapkan, berbagi kasih dan kedamaian. Ya. Oke, untuk selanjutnya kembali saya akan memberikan clue buat door prize lagi. Saya berharap kali ini ada cewek lah yang dapat ya. Tadi cowok terus ya. Ya, untuk clue-nya saya akan apa ya? Yang membawa sisir, kayaknya cewek ini sering bawa sisir. Yang bawa sisir tapi warnanya pink. Ya. Mungkin ada pink atau kuning itu? Oh pink, ya, ya boleh maju ke depan. Hah? Enggak ada itu bang. Ya boleh maju ke depan, nanti yang beri hadiah Bang Endi, boleh Bang Endi ya. Oh yang putih Bang. Oke. Ya, namanya siapa? Shalom semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohana Tessa Monika. Yohana Tessa Monika. Oke, boleh diserahkan, ada yang menghadap kamera ya. Iya, beri tepuk tangan sekali lagi, terima kasih. Ya, akhirnya ada juga cewek yang dapetin. Ya. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari keluarga besar PIC. Ya, inilah dia. Ya, boleh maju. Anak sekolah minggu, korem, yang dewasa. Oh, kuajo, itu udah. Tes 1 2. Siap. Lagu ini kami persembahkan buat saudara-saudara yang hadir di acara Natal ini, sesuai dengan hari yang kita tunggu-tunggu, hari Natal, Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu.
bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu setiap jalan. Yesus, Kaulah. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih. Halo, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Ya. Ya, keluarga besar ya. Keluarga besar, kami keluarga besar. Ya. Hah? Iya, nanti setelah itu. Kita akan dengarkan pantun sebentar ya dari Pantun untuk menutup acara. Dari Bang Jago. Ada kapal di atas perahu. Perahu besar mendarat di hulu. Selamat Natal dan Tahun Baru, semoga kita bahagia selalu. Kami keluarga besar Gereja GSJ Ibn Hajar Pangkal Pinang mengucapkan selamat hari Natal dan menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati seluruh. Haleluya. Pelan-pelan. Ya. Untuk selanjutnya ya kita akan bagikan door prize lagi. Masih tersisa 2 door prize. Masih ada ya? Masih Bang. Ini yang warna pink lagi nggak nih? Ini kayaknya anunya Bang. Apa? Puncaknya ini. Puncaknya, oh iya. Yang paling gede biasanya. Puncaknya Oh, iya. Bang. Walaupun ya bentuknya kecil tipis ya tapi lumayan Bang. Oh, apa sih? Lumayan, Bang. Jadi penasaran nih. Iya. Mungkin Abang ada clue-nya buat anak-anak Tuhan di sini ya. Saya bingung juga. Kasih clue Bang, satu. Clue-nya apa ya? Tunggu saya pikir sebentar ya. Yang bakalan clue-nya. dapat ya. Ya, clue-nya ya. Clue-nya ini kalau ada beberapa banyak mungkin batal, tapi ada beberapa kalau di antara banyak itu ada yang paling vital, nanti saya yang pilih ya. Itu clue-nya baik suami atau istri di dompetnya ada foto pasangannya. Oh, pasangan berarti ya. Yang belum menikah berarti Jadi nggak dapat ya. Spesial yang menikah dulu nih. Nah, ya, spesial yang menikah dulu nih. Iya. Yang menikah dulu nih ya. Yang menikah dulu, yang udah punya. Ada, belakang ada Bang. Belakang ada satu. Ini foto ya, yang ada di dompet ya, yang di dompet. Jadi kita tahu nih, mana istri yang memang sayang suami atau suami yang sayang istri nih. Nanti yang maju istri sama suaminya atau gimana Bang?
Wes, itu saya ya. Silakan maju toh. Ada yang lain? Ah, banyak berarti Bang. Enggak, kita enggak. Ini foto ukuran yang kecil aja. Itu ada lagi. Ada berapa Ibu orang di ya? Ada belakang. berapa orang? 1, 2, 3. Wah, 3, 4. Wah, banyak Bang. Yang tersisa door prize-nya masih 2 Bang. Sisanya 2 ya. Ini gimana ya? Hah? Siap, siap. Ada clue lagi ditambah nih ya. Di antara 4 itu ada tambahan yang pernikahannya paling lama. Ditambah yang paling lama nih, yang paling lama. Yang paling lama. Coba Mi. Coba tanya yang paling lama. Berarti saya maju ya. Ada harus apa? Karena ada 4 orang. Mana tadi? Jadi harus apa? Ya, semacam berapa ada tahun, lagi ya. Bu? 11 tahun. Ya. Ada yang lebih lagi? Ada lagi? Oh 5 tahun ini mah. Bapak Masih, ini 5 tahun. Masih di bawah Ibu Gembala ya. Ya, masih. Nah, yang lain ada yang di atas 11 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. Siap, Iya. siap. 20 tahun. Siap. Ada yang di atas 20? Ada lagi di atas 20? Oh 13. 13 masih di bawah 20 tahun. Jadi yang mendapatkan hadiah cuma 1 aja ya. Yang 20 tahun, yang lain maaf ya, silakan maju. Ya, silakan maju. Tepuk tangan buat. Ya. Oh ini tetangga kami Pak. Silakan Bapak Pendeta. Silakan pilih Pak Pendeta. Ini Pak, maaf Pak. Jangan. Yang ini. Oh yang mana? Oh itu ya. Oh ya siap. Ya, angpau. Oke. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Buat Ibu RT ini ya, Ibu RT kami. Untuk yang terakhir. Yang terakhir apa ya? Yang terakhir ini masih 1 Bang. Masih sama. satu lagi. Merah Wah, juga. Jadi penasaran ini. Ya. Soalnya butuh juga masalah. Yang terakhir ini saya kasih clue-nya. Mungkin yang berulang tahun hari ini ada. Ada yang ulang tahun? Sama KTP-nya bisa tunjukin, oh saya ulang tahun hari ini. Kita akan kasih door prize bagi yang ulang tahun hari ini. Ada? Enggak ada ya. Enggak ada yang. Kalau yang mendekati? Yang mendekati berarti Bang ya. Oh saya dong. Besok saya ulang tahun. Oh jangan. Yang Desember ya, yang mendekati lah istilahnya, yang paling dekat dengan tanggal berapa lah? Tanggal 18 ya? Itu PC nggak boleh ya? Oh. Gagal dong saya. Yang bulan Desember yang mendekati tanggal hari ini. Ya, yang paling dekat tanggal. Yang paling dekat. Seandainya ada dong. Yang mendekati tanggal 25. Iya, Natal ya. Ya, karena hari Natal tanggal 25, yang mendekati tanggal 25. Oke. Yang paling dekat. Yang paling dekat atau yang tanggal 25-nya? Wah. Oh, silakan. Karena momennya Natal tanggal 25 kan ini umum ya. Jadi kita ngambil umum aja. Iya, karena kita PC, Pak. PC Pak Pendeta, saya nggak termasuk. Ya, kalau nggak udah saya nyerobot. Bapak Gembala Sidang ya, Om Iwan Pak bisa. Iwan silakan. Iya. Senyum yang lebar ya, masuk TV kita masalahnya nih. Oke, silakan.
Aduh, Ya. jadi gimana? Door prize-nya udah habis ya? Udah habis. Waduh. Berarti untuk tahun depan lagi gitu. Iya, Ya, yang belum mendapat doakan ya. Doakan biar yang door belum prize-nya beruntung lebih banyak lagi. Yang belum beruntung malam hari ini kita tunggu tahun depan ya, di tempat yang lebih besar pastinya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, untuk selanjutnya kita telah sampai di penghujung perayaan kita pada malam hari ini. Nanti doa penutup dan berkat Ya, sekedar mau berbagi informasi, PEC ini ada Ming. Ya, ini seluruh aktivitas dari gereja kami, GSJ Ebenezer Pangkal Pinang atau PEC Pangkal Pinang Ebenezer Church. Dari mulai Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, segala aktivitas yang kami lakukan dalam menjalani ibadah. Ya Bapak Ibu, inilah anak-anak yang hadir malam hari ini. Ya kita akan mendoakan mereka. Mungkin ada Bapak Ibu yang gak kenal nih anak siapa. Tetapi lihatlah mereka. Lihatlah mereka. Mereka adalah yang akan menggantikan Bapak Ibu 20-30 tahun yang akan datang. Ya. Walaupun mereka kecil, ya. Tapi lihatlah nanti. Bukan lihat sekarang, lihatlah nanti. Ya, mereka akan dipakai Tuhan melebihi Bapak Ibu semua. Mendoakan mereka, ya kita akan mendoakan mereka. Kita mau naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan anak-anak kembali ke tempatnya, silakan. Sekarang saya akan menggantikan Bapak Ibu mungkin 10-15 tahun. Silakan anak PIC maju ke depan. Ya, yang bukan PIC silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Ya, anak-anak remaja, youth silakan maju ke depan. Roh Kudus akan menyertai membimbing hidup kita mulai malam ini, besok sampai Ia datang kedua kalinya menjemput kita di dalam sorga. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak
salam-salaman, silakan. Anak-anak yang tadi sudah didoakan boleh maju ke depan. Nanti koko-kokonya tolong bagi snack. Yang tadi maju ke depan didoa anak-anak. Oke, yang sudah boleh balik ke mamanya, boleh ambil nasi kotaknya. Oke, terima kasih ya Ko. Terima kasih.